Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa bertemu secara daring melalui pesan singkat dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salat dan salam semoga selamanya tercurah di mana kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pertama bahwa ucapan selamat datang bergabung di SMA Negeri 1 Pagelaran. Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di sekolah yang akan datang. Selanjutnya, perkenalkan, nama Bapak Hajar Sudrajat diamanahi oleh kepala sekolah untuk membidangi wakil kepala bidang kesiswaan, dan itu akan berhubungan dengan Anda selama proses kegiatan pengajaran dan sebagainya. Selanjutnya, anak sekalian, terima kasih kepada anak sekalian yang saya banggakan telah bergabung bersama kami di SMA Negeri 1 Pagelaran. Mudah-mudahan kalian dalam pendaftaran, proses pengenalan dengan sekolah dan sebagainya, dan selanjutnya dalam kegiatan belajar Anda mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak sekalian, hari ini materi dari Bapak adalah terkait tentang tata tertib sekolah yang baru bagi Anda mungkin. Jadi pertama, kita melaksanakan aturan tata tertib itu berdasarkan kepada Permendikmas dan Permendiknas nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan siswa. Selanjutnya ada juga surat keputusan kepala sekolah mengenai tata tertib siswa SMK Negeri 1 Pagelaran yang setiap tahun itu direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan situasi di sekolah. Selanjutnya, anak sekalian, tentang terkait dengan tata tertib sekolah, mungkin yang paling penting adalah Anda mengikuti sebagaimana Anda layaknya seperti sekolah-sekolah Anda sebelumnya di SMP dan MTN Anda. Mungkin itu ada beberapa tata tertib yang mungkin akan sama dengan sekolah atau di SMK Negeri 1 Pagelaran ini. Jadi tata tertib ini tidak asing bagi Anda, cuman mungkin ada beberapa perbedaan yang mendasar. Salah satunya nanti kita akan bahas, dan mungkin spesifikasi atau secara detail nanti tentang tata tertib itu akan disampaikan ketika kita bisa tatap muka di sekolah atau di kelas masing-masing. Lanjutnya, anak sekalian, terkait juga dengan tata tertib, anakku sekalian, bahwa tata tertib itu terkait dengan kompetensi siswa yang akan diperoleh. Yang pertama, kompetensinya itu kalau kemarin Pak Rijal sudah menyampaikan terkait dengan kurikulum KAI 1, KAI 2, KAI 3 dan 4. Nah, jadi kompetensi tata tertib itu lebih ke kompetensi isi sosial KAI 1 dan kompetensi isi spiritual di KAI 1 dan KAI 2. Itu yang akan terkait dengan sikap Anda tata tertib di sekolah. Selanjutnya, inti dari tata tertib ini adalah bagaimana Anda bisa mematuhi dan melaksanakan tata tertib di sekolah yang baru bagi Anda, ya, dan bisa Anda laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ikuti tata tertib sekolah dengan baik, insya Allah Anda bisa belajar dengan nyaman, aman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, anak sekalian, mungkin nanti secara khusus tata tertib berupa surat keputusan kepala sekolah, ya, diantaranya akan mengurus atau mengatur tentang satu, ada larangan-larangan yang mungkin juga Anda sudah paham. Diantaranya Anda dilarang menggunakan aksesoris sekolah yang tidak layak atau di luar ketentuan sekolah. Selanjutnya, mungkin dari fisik, ya, dari fisik salah satu contoh yang saya sampaikan adalah rambut itu sudah diatur. Kemarin sudah waktu MPLS disampaikan rambut itu ada ukuran rambutnya, ya, per jurusan itu mungkin ada berbeda. Selanjutnya ada larangan-larangan yang paling mafhum adalah Anda dilarang merokok, dilarang narkoba dan sebagainya. Itu udah pasti semua instansi, semua sekolah itu pasti seperti itu. Cuma ada spesifikasi di antara larangan tersebut. Selanjutnya, selain larangan pasti kalau ada larangan pasti ada sanksi yang akan diterapkan atau
dikenakan bagi pelanggar, bagi siswa yang melanggar tata tertib. Itu sanksinya berupa 1 teguran, itu bisa oleh wali kelas, bisa oleh guru yang bersangkutan, dan mungkin oleh kepala program keahlian, lalu lanjut ke kepala sekolah melalui wakil kepala bidang kesiswaan. Jadi ada hierarki atau struktur sanksi nanti. Selanjutnya anak sekalian, sanksi tersebut berupa tadi saya sampaikan adalah teguran 2-3 kali, lalu ada sanksi fisik yang tidak akan menyakiti. Ketiga ada sanksi berupa jumlah poin pelanggaran. Jadi di SMK Negeri Satu Pagelaran mengadopsi itu memakai sistem poin pelanggaran. Jadi ketika Anda itu melakukan pelanggaran, itu ada sanksi rank poinnya atau jenjang poinnya. Nanti itu secara spesifikasi kami sampaikan, karena kalau disampaikan di sini mungkin waktu dan kesempatannya terbatas. Jadi ada poin-poin tertentu sampai kepada mencapai 100 poin dan Anda harus bertemu orang tua. Selanjutnya setelah itu Anda mungkin kalau ada sanksi yang berat itu kita mengundang orang tua. Orang tua diundang ke sekolah untuk memusyawarahkan perilaku-perilaku yang Anda langgar seperti itu. Jadi insya Allah kami itu akan selalu berkoordinasi dengan orang tua, komite sekolah, dan seluruh wali kelas yang ada yang bersangkutan untuk melaksanakan atau menegakkan tata tertib di sekolah ini. Selanjutnya anak sekalian, itu mungkin secara teknis ya, secara teknis dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu kita atur secara teknis nanti. Mungkin tidak akan disampaikan di sini oleh Bapak. Selanjutnya intinya adalah tata tertib ini supaya bukan untuk memenjarakan Anda sebagai peserta didik, tetapi supaya untuk menertibkan, membuat kalian nyaman di sekolah. Bahwa sekolah itu punya aturan main, punya aturan tertentu dan aturan spesifik di sekolah masing-masing. Mungkin saja sekolah lain itu ada berbeda-beda peraturan. Jadi dimanapun sekolah itu pasti ada aturannya. Mungkin ada yang berbeda di sekolah lain, ya, seperti itu. Jadi sekolah SMK Negeri Satu Pagelaran itu secara khusus nanti akan mengeluarkan surat keputusan kepala sekolah tentang tata tertib, yang itu didasarkan pada peraturan-peraturan pemerintah. Yang kedua berdasarkan hasil rapat dewan guru, dan ketiga berdasarkan hasil rapat dengan komite sekolah dan berdasarkan hasil kesepakatan dengan orang tua kalian. Nah, itu mungkin ya materi ini silakan Anda pahami, jalankan, intinya sih dipahami, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan kaitan dengan hari ini jadwal untuk Anda memahami tata tertib sekolah. Nanti selanjutnya mungkin bisa Anda diskusi di beberapa media atau bisa menanyakan langsung ke wali kelas Anda kaitan dengan tata tertib secara spesifik, atau bisa langsung ke Bapak langsung di jalur pribadi. Silahkan. Insya Allah kalau Bapak bisa menjalankan tugas sebagai wakil ketua bidang kesiswaan, kegiatan Anda menjalankan daring ya, Anda bisa bertanya secara online via WA dan sebagainya, silakan. Kalau Bapak sempat, insya Allah akan saya layani. Selanjutnya anak sekalian, dari semua itu intinya tata tertib itu adalah tadi membuat kita semua nyaman di sekolah, ada aturan mainnya dan tidak semena-mena. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari akhlak baik, mulia, dan sampai ke akhlak buruk itu kita akan atur sedemikian rupa supaya pembelajaran itu mencapai kepada tujuan pendidikan nasional yang berakhlak berkarimah. Kalian bisa pintar, soleh, berakhlak mulia, dan bisa membanggakan orang tua, selanjutnya bisa membanggakan bangsa dan negara. Itu saja mungkin dari Bapak. Selamat belajar sekali lagi, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 kita bisa belajar secara daring atau online di masing-masing. Mudah-mudahan tidak mematahkan semangat Anda untuk belajar, dan mungkin bisa lebih berkreasi lagi dalam belajar Anda ya, dalam belajar. Jadi jangan sampai Anda tidak ke sekolah, belajarnya hanya daring, online, melalui internet dan sebagainya, tapi itu menjadikan motivasi Anda untuk berkreasi lebih banyak lagi, bukan menjadi malas dan sebagainya. Lalu selanjutnya saya doakan, Bapak doakan kalian siswa baru SMK Negeri Satu Pagelaran sudah resmi menjadi siswa baru SMK Negeri Satu Pagelaran. Tolong dijaga nama baik. Sekarang Anda bukan lagi
siswa sekolah SMP atau MTS asal, tapi Anda sudah menjadi bagian dari kami, yaitu bagian dari SMK Negeri 1 Pagelaran. Tolong dijaga nama baik Anda, nama baik keluarga Anda, dan nama baik sekolah Anda. Semua sekolah Anda, sekolah asal, sekolah yang baru dan sebagainya, tolong dijaga dengan baik. Lalu selanjutnya titip dari Bapak, kalau Pak kita sebagai warga negara baik, warga negara yang baik maksud Bapak bisa Anda menjalankan peraturan, mematuhi peraturan-peraturan yang ada di negara ini, peraturan-peraturan yang ada di lingkungan Anda, peraturan-peraturan yang ada di lingkungan Anda, sekolah Anda, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai warga muslim yang baik, kita wajib mematuhi peraturan-peraturan syariat Islam, menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Insya Allah mudah-mudahan semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari Bapak, semoga Anda menjadi bagian dari SMK Negeri 1 Pagelaran, mendapatkan berkah yang melimpah, berkah sekolahnya, berkah Anda, berkah keluarganya, dan berkah semuanya untuk Anda menjalani hidup yang baru, ya, sekolah yang baru di SMK Negeri 1 Pagelaran. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin dari Bapak. Terima kasih. Kalaupun tidak paham ataupun ada yang ditanyakan, nanti bisa di-share di grup WA atau grup wali kelas. Terima kasih dari Bapak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat bertemu lagi nanti kalau ada pemberitahuan sekolah dibuka kembali. Itu aja mungkin. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.